berjudul Hukum dalam upaya untuk Pengertian hukum persaingan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan anugerahnya, kami dapat menyelesaikan makalah kami yang berjudul Hukum Persaingan Usaha. Salawat beserta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta. Saya sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah ini menjadi tugas hukum persaingan usaha dengan judul Hukum Persaingan Usaha. Di samping itu, saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu selama pembuatan makalah ini berlangsung sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah, untuk penjelasan pertama tentang sejarah hukum persaingan usaha yang akan dipaparkan oleh Rahmi Sonanda. Kepada Rahmi Sonanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk menjelaskan materi yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmi Sonanda, IPM 19065 dari kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang hukum persaingan usaha. Yang pertama itu tentang sejarah hukum persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik sebelum atau sesudah amandemen konstitusi tahun 2002, menginstruksikan bahwa perekonomian disusun serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan dasar acuan normatif menyusun kebijakan perekonomian nasional yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan mekanisme pasar. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Sehubungan dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Hatta berpendapat bahwa demokrasi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu yang dibolehkan dalam sistem kapitalis. Dengan kata lain, demokrasi ekonomi sama dengan tidak adanya kesenjangan ekonomi atau terwujudnya keadilan ekonomi di dalam masyarakat. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi untuk mengurangi pengaruh negatif dari kegagalan pasar atau market failure dan kekakuan harga, serta untuk mengatasi kerusakan lingkungan alam dan sosial, sehingga campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi khususnya yang menyangkut hajat orang banyak merupakan satu hal yang sangat diperlukan. Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang perekonomian yaitu pada tahun 1970-an, di mana industrialisasi berkembang dengan maju dan cepat dengan dukungan pemerintah yang cukup ekstensif dalam bidang perekonomian. Hanya saja dukungan itu diberikan oleh pemerintah dengan kemudahan fasilitas atau dukungan regulasi yang memihak kepada beberapa pelaku usaha, sehingga mereka melakukan monopoli dalam usaha. Gagasan akan perlunya undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang agar tidak curang pernah disampaikan oleh pakar ekonomi dan hukum ekonomi, setidak-tidaknya sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.
Pada pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri dan mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik secara sehat dan berhasil guna mencegah pemusatan dan penguasaan industri oleh salah satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pasal tersebut tidaklah dilaksanakan atau dibuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan pasal tersebut. Pada umumnya, masyarakat maupun pembuat kebijakan di Indonesia berasumsi bahwa masalah pasar yang terdistorsi selama ini adalah karena sekelompok pengusaha memiliki keeratan dengan elit kekuasaan. Dari hubungan inilah kemudian mereka mendapatkan prioritas serta fasilitas khusus dalam menjalankan usaha mereka. Maka muncullah konglomerasi yang menguasai pasar sangat besar dan mampu mengontrol serta menguasai pasar. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan paparkan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf, atas terkurang dan terlebihnya terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Kepada Rahmi kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya tentang istilah hukum persaingan usaha yang akan dijelaskan oleh Isradi Maesa. Kepada Isradi Maesa, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Isradi Maesa, nomor NPM 19073. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu istilah hukum persaingan usaha. Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha, seperti hukum monopoli dan hukum antitrust. Hukum monopoli memberi arti sebagai penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Hukum atau undang-undang anti pakat atau antitrust atau hukum undang-undang persaingan merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi bisnis trust sampai sekarang, yang umum dikenal sebagai kartel. Perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Yang pertama yaitu kartel. Kartel merupakan perjanjian yang dilarang. Arti kartel sendiri adalah perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terjadi koordinasi untuk mengatur kuota produksi dan atau jasa alokasi pasar. Yang kedua, trust. Trust adalah perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dengan cara menghubungkan diri menjadi perseroan lebih besar. Tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada. Yang ketiga, oligopsoni adalah perjanjian untuk menguasai penerimaan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar. Pelaku usaha tertentu. Selanjutnya, istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang atau unfair. Persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur, melawan hukum, menghambat persaingan usaha pelaku. Di sini, melakukan cara-cara persaingan usaha yang bisnis tidak jujur dapat diartikan
sebagai penghambat persaingan usaha praktisi dengan tidak baik. Kejujuran di dalam berbidang usaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Isradi Maesa kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Dan selanjutnya, pembahasan tentang pengertian hukum persaingan usaha yang akan dijelaskan oleh Saudara Reski Putra Ramadhani. Kepada Reski kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ramadhani, MPM 19051. Saya dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hukum persaingan usaha. Persaingan usaha adalah persaingan berasal dari kata saing yang berarti berlomba atau mengatasi dahulu-mendahului. Dengan kata lain, yakni usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan. Persaingan usaha adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Pengertian persaingan usaha menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. Pertama, menurut Andini dan Aditya, menurut dia adalah persaingan usaha adalah usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan. Marbun, pengertian usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Aris Susanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah competition law atau instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu dilakukan. Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Thomas J. Anderson, sebagai persaingan antara para penjual di dalam merebut pembeli dan pasar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Reski kami ucapkan terima kasih untuk penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya tentang asas hukum persaingan usaha yang akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Amel Wahid Lira Devi, NPM 19015. Saya akan menjelaskan asas dan tujuan persaingan usaha. Asas hukum persaingan usaha itu diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Persaingan Usaha yang berbunyi, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan hukum persaingan usaha yaitu melindungi pelaku usaha, terutama pelaku yang tidak dominan. Selanjutnya, mencegah dan menyalahgunakan kekuatan ekonomi dan melindungi konsumen dari ekonomi di mana konsumen dihindarkan dari biaya yang tidak sesuai dengan kualitas produksi yang diterima. Dan yang ketiga, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat. Keempat, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kelima, menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, melindungi negara dari inefisiensi kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan nasional. Dan selanjutnya, melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi sistem mekanisme pasar yang wajar dan didasarkan kepada berlakunya hukum alamiah, penawaran dan permintaan agar tidak terganggu oleh suatu tindakan
pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, pemerintah umum yang meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Kepada Amel saya ucapkan terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, keadaan persaingan usaha Indonesia yang akan dijelaskan oleh Erlin Elvina. Kepada Erlin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya Erlin Elvina, NPM 19066, akan menjelaskan tentang keadaan persaingan usaha Indonesia. Keadaan persaingan usaha Indonesia. Keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah tindakan-tindakan yang bersifat monopolistik dan tindakan-tindakan persaingan usaha yang curang. Salah satu dari berbagai faktor penyebab rapuhnya perekonomian adalah karena Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan yang jelas dalam menentukan batasan tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan dan merusak mekanisme pasar. Termasuk pula dalam hal ini tidak adanya kebijakan persaingan yang dapat mengimbangi fenomena ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia. Akibatnya, beberapa pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang jelas bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dan pada saat yang sama, pelaku usaha juga tidak pernah diperkenalkan dengan budaya persaingan sehat. Padahal persaingan itu sendiri secara alamiah melekat pada dunia usaha. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari pandangan ekonomi politik yang berlaku di dalam pemerintahan pada saat itu, yang hanya memikirkan bagaimana membangun perekonomian meskipun dipenuhi dengan praktik persaingan tidak sehat, yang menghambat proses persaingan itu sendiri. Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa pada saat itu negara dan pemerintah juga turut mensponsori praktek persaingan tidak sehat. Terlebih dapat dikatakan bahwa pemerintah memberikan dukungan dan mempunyai peran ekstensif dalam bidang perekonomian yang terkadang bersifat sepihak. Peran dominan terlihat dalam campur tangan regulasi dengan memberikan kemudahan atau fasilitas persetujuan bagi beberapa pelaku usaha untuk melakukan praktek monopoli dalam berusaha. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Erlin saya ucapkan terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya, masa Orde Baru yang akan dijelaskan oleh Irsyad. Kepada Irsyad dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum persaingan usaha pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi dilindungi dengan sentralisasi yang kuat. Kebijakan bersifat monopoli, perburuan rente ekonomi, pemberian lisensi khusus untuk golongan tertentu saja. Politik dan kebijakan ekonomi seperti itu menghasilkan kesenjangan antar golongan kecil yang mendapatkan kesempatan khusus dari kekuasaan dengan masyarakat luas yang kehilangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Pada masa itu, berbagai kasus monopoli terjadi, misalnya kasus monopoli perdagangan tepung terigu, kasus monopoli pemasaran baja, kasus pengadaan mobil nasional, dan berbagai jenis produk lainnya. Pada Orde Baru, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 sangat memukul dunia usaha yang ada di Indonesia. Dan kondisi pasar yang selama ini terdistorsi memperparah dampak yang dialami para pelaku usaha Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna, yang terdiri dari: yang pertama, eksternalitas pasar yang memungkinkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan pesaingnya dengan cara yang tidak adil. Kedua, kebijakan intervensi pemerintah sendiri yang menimbulkan distorsi pasar dan inefisiensi perekonomian. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Kepada Irsyad kami ucapkan terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya,
perundang-undangan anti monopoli yang akan dijelaskan oleh Kamil Kurniawan. Kepada Kamil, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya M. Fahrozi Kamil Kurniawan, NPM 19067, akan menjelaskan tentang perundang-undangan anti monopoli. Dalam upaya untuk mempercepat berakhirnya krisis ekonomi, maka pada bulan Januari tahun 1998, Indonesia menandatangani Letter of Intent sebagai bagian dari program Bantuan Internasional Monetary Fund. Dari 50 butir memorandum, maka serangkaian kebijakan deregulasi segera dilakukan pemerintah pada waktu itu. Dengan berakhirnya masa Orde Baru pada bulan Mei tahun 1998, semasa pemerintahan transisi Presiden B.J. Habibie terhadap beberapa perubahan yang dilakukan dalam hal perundang-undangan yang juga merupakan bagian dari rangkaian komitmen Indonesia terhadap pinjaman dari IMF. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu produk undang-undang yang dilahirkan atas desakan dari International Monetary Fund atau IMF sebagai salah satu syarat agar pemerintah Indonesia dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama sebagai setiap pelaku usaha di dalam waktu upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 33 pada tanggal 5 Maret tahun 1999 dan berlaku secara efektif 1 tahun sejak diundangkan. Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan undang-undang yang mengatur persaingan usaha. Kepada Kamil Kurniawan, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan barusan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Pak Robi pulang ke rumah Pak Robi besar dan elegan. Ucapan saya mungkin ada yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.